Halo Soka Fans, kembali lagi di Saya Talk, kisahnya psikologi. Oke teman-teman, jadi topik kita kali ini sangat bermanfaat dan pastinya sangat relevan dan juga sangat menarik buat teman-teman semua, apalagi teman-teman nih yang kuliahnya udah di semester akhir atau teman-teman yang udah memasuki dewasa awal. Nah pasti teman-teman butuh banget nih wejangan dari narasumber kita kali ini, yaitu adalah Ibu Auras. Tepuk tangan buat Ibu. Oh ya, kebetulan teman-teman nama ibunya itu Ibu Aulia Ramdhani, MPC Psikolog. Jadi kebetulan ibunya itu dosen saya juga di semester 5. Jadi saya panggilnya Ibu Aura. Ya kan Ibu? Iya, karena ada yang kembar ya. Iya, betul. Jadi Aura aja. Gimana Bu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya gimana? Saya alhamdulillah baik juga, Bu. Oh. Cuman agak sedikit takut gitu. Gitu ya, gemetaran nggak sih? Iya Bu, apalagi pembahasannya nih buat saya yang kayak wow. Oh gitu ya. Karena kayaknya relate deh sama saya yang semester akhir, Bu. Iya, relate ya sama semester akhir ya. Iya. Oke. Jadi tema kita kali ini yaitu adalah persiapan karir atau kesiapan kerja. Ya. Nah, gimana Bu? Kalau ngomong-ngomong kalau masalah kesiapan karir, apa sih Bu kesiapan karir itu? Oke, kesiapan karir ya. Iya. Kesiapan karir itu terkait keyakinan tentang kemampuan untuk memiliki pengalaman karir yang sukses ya. Jadi pertama itu pasti kita mulai dari pemilihan karir dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, kita kan setelah pemilihan karir kita berharapnya untuk sukses di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah kita pasti berharapnya untuk bertahan di tempat kerja. Iya. Jadi pemilihan karir itu sangat krusial gitu. Kia udah punya bayangan? Oh, saya Bu. Kok ditanya ya saya milihnya ada sih Bu Pio. Oh iya, udah ada ya, udah ada bayangan. Iya, udah ada bayangan. Cuman Bu masih belum tahu gitu loh, takut keliru gitu. Masih belum menjurus. Pio atau klinis Bu. Oh, iya. Curhat dia ya. Curhat, maaf ya Okay. guys. Nah, seberapa penting sih Bu kesiapan karir ini buat kita ya? Ya pasti sangat penting banget ya, apalagi kalian semuanya sudah semester menjelang akhir ya, semester 5 gitu. Akhir banget nih Bu. Enggak juga, masih ada yang semester 7, ada yang semester betul. Ya masih banyak juga ya, tapi memang dimulainya kalau bisa dari awal gitu terkait kesiapan karir ini. Apalagi berdasarkan tracer study, Kia tahu tracer study? Apa tuh Bu? Data alumni ya. Data alumni ini ternyata tahun 2024 itu masih banyak yang belum bekerja gitu. Jadi kenapa persiapan karir ini sangat penting? Karena memang setelah lulus ada harapan ingin bekerja kan? Atau Kia mau menikah? Oh belum. Maaf Bu, saya harus kerja dulu. Oh iya, jadi kalau memang ekspektasinya bekerja, pemilihan karirnya harus dimulai dari sekarang gitu. Kalau boleh tahu Bu, biasanya apa sih yang harus kita siapkan nih Bu buat peluang kerja nih? Peluang kerja ya, yang pertama pastinya Kia harus tahu dulu kekuatannya. Kekuatan itu bukan superpower ya, bukan fisik ya, maksudnya kelebihan. Kia lebihnya di mana? Saya lebih sosialisasi. Oh gitu ya. Sosial banget nih. Public speaking gitu ya. Misalnya, nah ini Kia udah cukup memahami dirinya gitu ya, udah tahu kelebihan dan kekurangannya. Pastinya kita tuh harus tahu dulu kelebihan kekurangan kita. Terus kita juga harus tahu minat kita. Minat kita itu di mana gitu. Kalau memang minatnya Kia masuk psikologi karena apa? Ya sebenarnya karena mauan saya juga sih Bu. Cuman ya ada salah satu lagi alasan yang lain. Oke, nah ini good ya kalau keinginan ya. Karena kalau keinginan itu kan memang ada motivasi dalam diri gitu untuk mengikuti sampai akhir gitu ya. Nah, berarti minatnya emang psikologi. Nah, kita juga harus menemukan minat juga. Terus yang kedua menentukan tujuan gitu ya. Kalau misalnya Kia mau lulus berapa tahun? Ya kalau bisa 4 tahun lah Bu ya. Oh 4 tahun. Iya. Bisa. Insya Allah Bu. Insya Allah ya. Oke. Ya jadi harus punya tujuan gitu ya. Tujuan tadi ini kan saat ini yang dikejar Kia adalah lulus. Ya targetnya 4 Sebelum tahun. lulus mata kuliah lulus dulu. Iya. Sebelum skripsi berarti mata kuliahnya lulus dulu gitu kan. Nah setelah itu skripsinya lulus dan segala macam. Nah di tengah-tengah dalam akademis ini seharusnya Kia udah punya, saya ini harus menjadi apa gitu. Saya pas saya S1 itu saya sudah punya keinginan untuk S2. Jadi menentukan dulu ya tujuan kita apa. Iya, punya keinginan S2 karena S2 itu kan
eh, apa namanya, jangka panjang waktu itu pada saat saya masih S1 gitu ya. Nah, itu jangka panjang saya. Terus jangka pendek saya pengen nilai IPK saya tinggi, berarti saya harus belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi ada tujuan. Nah, karena saya udah keinginannya S2 waktu itu, berarti harus S2 apa nih gitu. Udah tahu ke klinis atau ke PIO kayak tadi. Saya pengen PIO. Berarti PIO yang mana? PIO yang psikolog atau mau HRD aja? Mau yang industri aja sih, Bu. Industri, berarti ke HR. Nah, berarti dari sini setelah lulus ngelamar gitu ya di industri dulu gitu ya, pengalaman dulu. Nggak apa-apa, saya juga awalnya ada pengalaman dulu baru lanjut gitu ya. Jadi memang harus ada tujuan gitu. Jangan kayak alir mengalir nggak ada tujuannya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, kan tadi bilang Ibu lanjut S1 terus tuh lanjut kerja dulu ya? Iya, sempat. S2. Nah, itu Bu, ada nggak hambatannya gitu, Bu, untuk menuju ke S2 itu gitu loh? Kan biasanya orang kalau menuju karirnya pasti ada aja gitu. Iya, pasti banyak ya. Memang kan saya bilang yang paling krusial itu menentukan di awal, ya, pilihan karir itu di awal gitu. Kalau dulu saya kan sudah sempat kerja, jadi di tengah-tengah itu sempat kayak dibilangin, beneran kah kan udah punya uang sendiri, udah punya gaji, nanti beneran mau kuliah gitu, pasti nggak mau lagi. Biasanya terlalu nyaman ya, Bu, terlalu nyaman karena udah punya uang sendiri gitu. Itu juga salah satu hambatan. Tapi kalau kita punya keyakinan, saya bilang tadi di S1 saya tuh sudah pengen S2 gitu. Jadi itu saya kembalikan lagi. Nah, makanya saya bilang di usianya Kia gitu ya, di semesternya Kia itu harus punya yang namanya tujuan jangka pendek, jangka panjang tadi. Karena ketika kita menjalani itu, kita akan refleksi lagi, oh benar nggak sih ini tujuan saya gitu. Kemudian yang ketiga, ini belum selesai ternyata ya, nggak apa-apa. Meningkatkan keterampilan Kia gitu ya. Karena sekarang tren pasar kerja itu makin kompetitif ya, gitu. Sekarang kita IKN gitu ya. IKN itu semua Indonesia itu berpusat matanya ke kita gitu ya. Banyak dari luar, mahasiswa luar, dan kita harus mengembangkan kompetisi atau keterampilan yang memang mungkin masih minim gitu. Mungkin orang mikir, psikolog itu berarti observasi, wawancara. Tapi coba lihat tugas-tugasnya sekarang, kalian dituntut apa? Desain dan segala macam. Nah, semuanya harus bisa gitu. Nah, iya, emang seperti itu. Harus memahami orang tuh paling utama, Bu. Iya, benar gitu ya. Jadi memang harus meningkatkan keterampilan gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus mengidentifikasi dulu keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Kan sekarang digitalisasi. Makanya kenapa mungkin orang dulu mikir kalau digital itu orang ini aja lah, teknik gitu ya, orang apa gitu dan segala macam. Sekarang kayaknya semua orang harus punya gitu, kayak basic skill kayak Excel gitu ya. Kayaknya dulu akunting aja lah yang punya, tapi itu kayaknya semua orang harus punya sekarang. Jadi memang harus meningkatkan keterampilan. Kemudian yang keempat, link apa nih? Maksudnya nih wawasan ya, teman gitu. Teman gitu ya, maksudnya relasi itu penting ya, untuk memberikan kesempatan supaya kita bisa membangun jaringan yang profesional gitu ya. Kemudian pengalaman praktis gitu ya. Udah pernah magang? Oh, saya kebetulan belum. Ya. Nah, cuma nanti semester 5 saya mau coba. Nah, itu sebenarnya magang itu juga salah satu hal yang penting juga. Kayak gitu. Kenapa? Karena magang itu kita bisa dapatkan pengalaman langsung ya. Kemudian menghadapi persaingan. Tadi kenapa pentingnya persiapan karir ini? Ya saya tadi bilang persaingan sekarang itu lebih ketat ya, Bu ya. Iya, lebih ketat. Ya, lebih ketat lumayan katanya ya. Karena memang trennya kebutuhan pasar kerja ini udah mulai lihat aja deh di ini berita-berita orang kalau misalnya ada lowongan kerja tuh kayaknya banyak banget gitu ya, yang antri, yang daftar gitu. Terus juga yang keterimanya pun nggak seberapa gitu. Iya, nggak seberapa. Itu berarti kan memang pasar kerja itu sekarang mulai menipis gitu lah. Berarti kita harus apa? Harus bisa dari sekarang nih punya tujuan gitu. Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan diri, karena persiapan yang baik itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, Bu, biasanya kan nih singgung sedikit Gen Z ya. Oh iya. Kan kebetulan saya Gen Z ya, Bu ya. Biasanya tuh ada Gen Z yang kayak kurang percaya diri gitu loh, Bu, sama apa yang dia miliki gitu. Jadi
bakat atau minatnya tuh terpendam gitu Bu. Gimana sih Bu caranya biar mereka tuh bisa gitu loh mengekspor atau kayak meningkatkan kemampuannya gitu loh Bu? Yang pertama kan tadi saya bilang harus identifikasi, dia harus tahu dulu. Nggak bisa kayak misalnya tiba-tiba aku mau ikut ini nah pelatihan ini, pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Tapi ternyata dia pun sendiri belum tahu keinginannya apa ya? Iya, keinginannya apa, belum diidentifikasi. Memang masa remaja menuju dewasa itu kan eksplor. Kalian remaja atau dewasa ya? Dewasa awal lah ya. Dewasa. Itu kan memang eksplor banyak hal gitu. Memang maklum ya kalau kayaknya A dicoba, B dicoba, C dicoba, tapi tetap namanya tujuan tuh harus spesifik gitu. Jadi harus banyak kok analisis yang bisa dipakai, misalnya analisis SWOT gitu ya, atau SMART. Belajar kan? Iya, belajar. Gimana? Mata kuliah apa? Bukannya dia nih Bu? Di mana? Iya ya. Oke. Ya, Kalau psikologi aja nih. Iya. Oke, seperti itu ya. Pokoknya ya, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, tahu? Nah, itu analisis yang bisa dilakukan untuk memahami diri gitu. Seperti itu. Ini Bu, berarti kita perlu dong evaluasi diri kita. Iya pasti gitu. Biasanya tapi kan kadang ada orang yang kayak, aku bisa ini bisa itu gitu, terlalu percaya diri Bu, kan nggak bagus juga ya orang percaya diri. Gimana evaluasi yang bagus gitu loh Bu, buat meningkatkan kemampuan kita? Oke, evaluasi diri ya. Nah sebenarnya gini Kia, memang kalau dibilang sebenarnya mungkin explore itu ada gitu tahapannya, pasti Kia juga akan ada di tahapan itu nanti gitu. Kayaknya ada A, ada pilihan A mau ambil A, ada pilihan B mau ambil A. Kepo Bu, kepo. Iya, tapi gini Kia, itu bisa jadi salah satu tahapan evaluasi gitu, karena kita sudah menjalani, kemudian kita akan tahu nih, oh ternyata ini yang lebihnya, ini yang kurangnya gitu. Jadi evaluasi diri itu penting gitu. Tapi Bu, kalau misalkan nih ada yang orang evaluasi diri, biasanya kan ada tuh evaluasi dari orang lain ya. Cuman kadang evaluasinya orang itu terlalu yang berlebihan gitu loh Bu. Jadi buat kita makin nggak percaya diri gitu, mungkin yang kayak ngedown atau gimana gitu. Jadi kayak motivasi lah, ibaratnya motivasinya jadi menurun gitu loh Bu. Padahal kan itu baik ya buat diri kita gitu. Sebenarnya umpan balik atau feedback itu adalah proses yang penting dalam refleksi, dalam evaluasi diri gitu. Kenapa? Memang mungkin kedengarannya kayak kalau di feedback itu berarti kita salah banget nih gitu ya. Padahal sebenarnya itu bisa jadi awal penentuan, misalnya oh dia menganggap salah, oh mungkin saya punya change di yang lain gitu, betul. Di kesempatan lain gitu. Nah itu bisa jadi salah satu evaluasi dari orang lain, itu jadi masukan untuk diri kita gitu. Nah kalau ngomong-ngomong nih, kalau tentang dukungan, kan misalkan nih ada orang yang evaluasi kita, padahal dia bukan siapa-siapa kita atau gimana gitu kan. Biasanya temen aja nih Bu ngomong, kamu tuh nggak bisa ini loh, ini itu kan sebenarnya mereka pengen kita yang baik ya Bu, yang terbaik buat kita. Cuman kadang bahasanya aja gitu Bu yang kurang tepat untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi tuh kadang merasa kayak teman-temanku kok nggak ngedukung ya apa yang saya lakukan gitu loh. Jadi kayak apa aku mundur ya, apa aku maju ya. Jadi kadang tuh orang mikir ini teman-temanku baik apa enggak gitu Bu. Jadi kayak ngerasa dukungan ini sebenarnya perlu gitu loh Bu dari orang lain. Jadi menurut Ibu gimana tuh? Oke, sebenarnya dukungan itu memang penting ya Kia, tapi kalau Kia ingat yang pertama tadi terkait karir itu harus dari diri kita sendiri, keinginan dari diri sendiri. Entah itu bisa jadi orang-orang yang tidak mendukung itu bisa jadi ternyata hambatan gitu. Nah hambatan tadi itu terus gimana kita menyelesaikan hambatan tadi gitu ya. Kalau misalnya kita mengikuti alurnya apakah sesuai sama tujuan kita gitu. Nah itu kita kembali lagi ke diri kita gitu ya. Jadi bisa jadi evaluasi dari orang lain tersebut bisa kita ambil baiknya, dan bisa juga kita ambil mungkin ini salah satu hambatannya gitu. Jadi kayak positifnya aja ya Bu ya. Benar. Oke Bu,
ngomong-ngomong tentang perencanaan karir nih, perencanaan apa sih Bu yang efektif nih buat teman-teman semua yang ada di rumah? Yang ada di rumah dan yang ada di sini Iya, juga di ya. sini nih. Kebetulan ada orang di belakang. Sebenarnya ada orang guys, mereka hore-hore. Iya gitu ya. Oke, ini untuk yang di sini juga ya gitu ya. Jadi strategi perencanaan efektif yang pertama tentukan tujuan gitu ya. Jadi kita identifikasi tujuan jangka pendek, jangka panjang gitu, dan kalau bisa spesifik ya. Spesifik kira-kira saya bisa mencapai ini berapa tahun lagi gitu. Jadi ada spesifik waktunya. Kemudian yang kedua, kenali keterampilan dan kekuatan gitu ya. Kita harus bisa menilai diri kita ini dan bisa identifikasi keterampilan sama kekuatan yang kita miliki. Misalnya tadi Kia bilang, saya suka public speaking gitu. Berarti kira-kira apa nih cocok nih jadi psikolog ya? Karena public speaking Tapi gitu maaf, ya. saya nggak ke psikolog. Oh gitu. Minatnya ke Pio guys. Ya. Nanti di HR kan banyak ya, banyak divisinya gitu ya. Kemudian yang ketiga benar. Oke. Yang ketiga adalah identifikasi kesenjangan gitu ya. Jadi kesenjangan antara kemampuan saat ini sama yang dibutuhkan. Misalnya saat ini Kia kan maunya jadi HRD ya, HR ya. Saat ini kan belum lulus psikologi nih. Misalnya HR nanti yang disasar adalah divisi training. Misalnya divisi training berarti harus bisa melakukan training dan segala macam. Nah, Kia ambil tuh misalnya pelatihan apa yang kira-kira relate untuk divisi training gitu, supaya bisa kesenjangan antara kemampuan sama keinginan itu bisa sesuai. Kemudian yang keempat itu buat rencana pengembangan keterampilan yang saya bilang tadi ya, itu kan langkah-langkah konkret ya, kayak melakukan mengikuti pelatihan gitu. Kemudian jadwalkan dan dilakukan pasti ya. Kalau kita cuman diangan-angan itu nggak akan terjadi ya. Jadi kita jadwalin gitu, misalnya Kia kan udah tahu semester 5, abis ini 6 itu nggak terlalu banyak ya. Tapi ya Bu, semester 6, tapi yang semester 5 ini. Oh iya, semester 5 sudah ini mulai terguncang guys. Oh iya, terguncang ya emosinya ya gitu ya. Semester 6 kan sudah kosong ya. Nah, bisa kosong KKN. Iya, KKN. Bulan awal ya kita? Kayaknya KKN ya. Nah, itu bisa tuh misalnya di waktu-waktu luang ikut yang di luar gitu, jadi nggak cuma di kampus aja gitu. Jadi mencoba hal baru gitu ya. Ikut seminar yang lain yang nggak ada di kampus gitu. Kemudian buat plan B gitu. Kenapa? Karena kita itu harus selalu punya alternatif ya gitu. Ketika kita hanya fokus satu itu memang baik ya karena kita terarah, tapi ketika tidak tercapai itu akan jadi kayak kegagalan banget gitu. Jadi harus ada kira-kira rencana alternatifnya apa nih gitu. Betul. Sedangkan kita punya rencana aja belum tentu ya Bu, apalagi kalau kita nggak punya rencana guys. Jangan lupa dicatat, ada plan-plannya. Kok kalian nggak tepuk tangan? Ada orang nih. Tim hore. Oke Bu, dari sekian banyaknya ya sudah pembahasan kita nih Bu. Gimana sih Bu buat menentukan tujuan karir kita ini biar sesuai sama ekspektasi kita? Biar real gitu, not fake. Oke, gimana supaya real gitu ya. Nah, gini sebenarnya itu kalau ditanya gimana sih menentukan tujuan karir, kembali lagi ke awal gitu ya, kayak minat, terus habis itu kelemahan, kekurangan dan segala macam. Yang paling penting adalah Kia itu dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan ya percuma. Sesuai nawa itu niat. Iya, benar. Ayo Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya, opsional nih ya, mengenai gimana Bu, kalau kita nih yang Gen Z ya, kadang tuh pengen dapat kuliah kerja langsung dapat gaji yang di atas UMR. Wah iya, ini emang banyak banget kesalahan Gen Z. Terus Gen Z kayak, aku pengen beli ini beli itu, jadi aku pengen dapat gaji yang banyak gitu langsung gitu. Itu gimana Bu pendapat Ibu? Mungkin ini sekalian saya curhat ya. Saya tuh pernah jadi HR ya, Kia. Jadi saya agak-agak kesel dengan Gen Z karena turnovernya tinggi. Ya, jadi kayak misalnya udah komitmen datang gitu ya 1-2 hari habis itu kabur gitu, dan itu banyak, dan itu sekarang jadi masalah yang memang di industri itu lagi
banyak lah yang seperti itu gitu ya. Karena Maaf ya, Bu, mungkin untuk Gen Z maaf. iya, karena mungkin tadi kata Kia benar ya. Jadi ini mungkin POV dari Gen Z teman-teman. Kata Kia, dia maunya kerja habis itu langsung banyak gajinya gitu ya. Padahal sebenarnya memang namanya bekerja Kia itu bertahap gitu. Jadi nggak bisa langsung kita ngejar manajer gitu, nggak bisa gitu. Kita juga harus berkaca sama kemampuan kita gitu. Karena memang kan mungkin yang dapat kesempatan itu karena kemampuannya lebih besar daripada kita gitu. Jadi kalau menurut saya ya ekspektasi tadi. Saya paham. Gen Z itu selain itu juga yang kedua work life balance-nya itu tinggi banget teman-teman, yang dia itu kalau pulang kerja misalnya sudah 8 jam nih, jam 5 gitu ya time-nya gitu. Waktu ini saya jadi flashback waktu saya di kantor gitu ya. Kelihatan tuh antara kalau Kia pernah lihat TikTok yang generasi 80, 90, Gen Z ada kan yang seperti itu, benar-benar dinamikanya seperti itu gitu. Kalau generasi 80-an tuh entah kenapa seloyal itu gitu. Vibes-nya beda ya, Bu? Iya, seloyal itu memang. Nah, 90 ini bener tuh kata konten yang aku resign aja lah gitu, tapi dikerjain. Itu milenial ya. Tapi Gen Z kayak bodo amat gitu ya, bener-bener jam 5 time itu pulang gitu. Itu juga langsung, jadi katakannya sekarang terobos aja lah, Bu. Iya, jadi salah satu ini ya momok ya gitu di Gen Z. Nah, mungkin pesan saya buat teman-teman Gen Z, teman-teman pekerjaan itu memang apa ya, lebih susah nyari kerja dibanding kita menikmati pekerjaan yang sudah dilakukan gitu. Jadi ketika ngerasa aduh aku lelah sama pekerjaan aku, ingat lagi gimana usahanya pada saat nyari kerja itu gitu. Nah tuh teman-teman, jadi sesuaikan lagi sama kemampuan, sama minatnya kita ya. Jangan langsung minta 10 juta gitu ya, nggak bisa. Baru kuliah langsung minta 10 juta. Waduh. Iya tuh pernah loh saya, bukan 10 juta sih, tapi negosiasi. Kita kan kalau rekrutmen di luar ya gitu ya, rekrutmen eksternal di kantor yang dulu. Itu kita negosiasi gaji gitu. Kayak offering letter namanya. Nah, offering ngasih berapa gitu kan. Itu ada yang kayak boleh segini. Saya langsung kayak saya aja nggak segitu gitu ya. Itu kayak oh ya udah nanti besok saya kabari ya, saya bilang untuk hasilnya nggak saya lulusin. Gitu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan lagi sama apa kemampuan kita ya Bu ya. Jadi jangan langsung paham lah guys. Oke Bu. Oh iya, makasih loh. Makasih. Oke Bu, ini yang terakhir nih pesan Ibu buat teman-teman semua yang ada di depan nih ya, belakang kamera. Ini ada guys orang-orang di sini. Ini ada semester 5, ada semester 3 gitu ya. Buat teman-teman juga yang mungkin langsung kerja mungkin juga ya. Apa nih pesannya buat persiapan karir gitu mungkin? Ya apa sih ya? Buat teman-teman SMA kan biasanya ada tuh yang langsung kerja ya, teman-teman sekolah langsung kerja. Nah pesannya mereka tuh apa Bu? Ini saya spesifik ke persiapan kerja aja langsungnya gitu ya. Persiapan karir itu teman-teman mungkin kayak mencari harta karun yang kalau saya bilang ya, kita itu harus tahu kita itu harus melangkah kemana gitu, apa yang harus dicari dan siapa yang bisa membantu kita di perjalanan ini gitu ya. Jadi kita emang nggak sendiri dalam perencanaan karir itu teman-teman, kita harus punya social support juga dengan mengeksplorasi berbagai pilihan, membangun koneksi dan mengenali diri sendiri agar bisa menemukan peluang yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada gitu ya. Karir yang sukses itu dimulai dengan persiapan yang matang ya, dan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Ya, saya bilang pemilihan karir itu krusial ya, langkah pertama. Dan ini yang paling penting. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman karena setiap tantangan yang dihadapi adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Masya Allah, Bro. Oke, Bu. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa dicatat ya, atau nggak diulang lagi videonya. Diulang lagi lah ya. Iya, ya kan Bu, penting banget soalnya nih Bu. Iya, benar. Buat kita nih. Oke, mungkin itu aja kali Bu ya pembahasan kita kali ini. Mungkin teman-teman di rumah kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa di Setalk selanjutnya.